Dewa Medis Terkuat. Bab 485. Di tengah perbincangan di antara orang banyak, ekspresi Tuan Muda keempat berangsur-angsur menjadi dingin, suhu di sekelilingnya menurun, dan energi haus darah dan dingin membuat semua orang merasakan jantung berdebar-debar. Saudara Yan, jangan marah. Meskipun kita tidak tahu siapa dia, karena dia berani menyentuh tunanganmu, kita sebagai saudara tidak akan tinggal diam. Benar sekali. Ayo kita ke sana dan cabut urat dan kulit anak itu, lalu hancurkan tulang-tulangnya hingga menjadi debu. Terima kasih banyak, tapi ini masalah pribadiku, Yan Liken, jadi aku tidak akan mengganggumu lagi. Saudara Yan, mengapa Anda bersikap begitu sopan? Kita semua adalah teman baik. Kita tidak seharusnya berdiam diri ketika sesuatu seperti ini terjadi. Terima kasih banyak. Ayo kita berangkat sekarang. Haruskah kita menghubungi penguasa kota terdekat? Tidak perlu. Kekuatan kita sudah cukup untuk menghadapi bocah itu. Lagi pula, kita memiliki setidaknya 40 atau 50 master pembunuh dewa di bawah komando kita. Apakah kita masih takut bahwa kita tidak dapat menekan bajingan kecil seperti dia? Baiklah, saudara Yan sangat mendominasi. Ayo pergi. Qiu Yiren, suruh seseorang untuk segera melaporkan hal ini kepada ayahku. Dia harus tahu tentang masalah ini. Ya. 5 kapal perang spiritual besar di langit berbintang. Ia dengan cepat berubah menjadi beberapa aliran cahaya dan terbang cepat menuju ke arah kota Jianshui. Qiu Yiren tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas, dan ekspresi kesedihan muncul di matanya. Xiao Chen, kamu harus berhati-hati. Tuan Muda keempat sangat kuat. Selain itu, ada beberapa tuan muda lain dari Hall Mansion di sini. Aku harap tidak terjadi apa-apa padamu. Di sisi lain, jauh di kota Jianshui, saat matahari terbenam di malam hari, langit berbintang berangsur-angsur muncul, dan langit dipenuhi bintang-bintang, sungguh spektakuler. Ruan Yuling perlahan-lahan terbangun dari komanya. Luka-luka di tubuhnya sudah mulai sembuh karena vitalitasnya yang kuat, tetapi rasa sakit yang merobek masih ada. Rasa sakit yang hebat ini membuat kebencian di hatinya semakin kuat. Xiao Chen di sebelahnya masih bermeditasi. Dia mengatupkan giginya, memusatkan energi spiritual di tenggorokannya, dan hendak melancarkan serangan diam-diam ketika Xiao Chen menamparkan wajahnya. Ledakan. Tamparan tiba-tiba ini membuat Ruan Yuling tercengang. Energi spiritual dalam tubuhnya, karena tidak memiliki saluran, mulai mengamuk dan menyebabkan dia hampir pingsan. Dampak besar dari tamparan itu juga membuatnya terlempar ke belakang dan menabrak beberapa dinding. Bajingan kau! Ruan Yuling meraung marah, kebenciannya mencabik-cabik hatinya. Dia adalah nona muda kedua di Yuanwu Immortal Mansion. Kapan dia pernah diperlakukan seperti ini? Apa-apaan ini? Ini sungguh gila. Kamu laki-laki atau bukan? Kamu tidak tahu bagaimana bersikap lembut terhadap wanita. Xiao Chen meliriknya dan berkata dengan tenang. Apakah aku seorang pria atau bukan? Bukan giliranmu untuk menilainya, dan kamu tidak memiliki kualifikasi untuk memverifikasi apakah aku seorang pria atau bukan. Dia bukan tipe pria yang tidak bisa berjalan ketika melihat wanita. Ruan Yuling bukan wanitanya, mengapa dia harus merasa kasihan padanya? Hanya karena dia cantik, aku harus menyanjungnya. Berhenti bermimpi. Perlakukan wanita orang lain sebagaimana Anda memperlakukan pria. Mengalahkan mereka adalah cara terbaik. Bajingan. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Silangku juga tidak akan membiarkanmu pergi, dan Yuanwu Immortal Mansion juga tidak akan membiarkanmu pergi. Tunggu saja, silangku akan segera datang. Saat dia tiba, kau pasti akan mati. Aku akan membiarkannya menghancurkanmu sampai menjadi debu. Xiao Chen menyalakan sebatang rokok, matanya dalam, dan dia terlalu malas untuk memperhatikan Ruan Yuling. Ruan Yuling menggertakkan giginya. Kurangnya respon Xiao Chen membuatnya merasa seolah-olah sedang memukul bola kapas, tanpa kekuatan sama sekali. Perasaan tidak berdaya ini sungguh memusingkan. Setelah beberapa saat, dia mencibir lagi. Wah, namamu Xiao Chen, kan? Sebenarnya, tidak mudah bagimu untuk berkultivasi sampai ke tingkat ini. Kau membunuhku dan menyinggung Yuanwu Immortal Mansion dan Guangcheng Immortal Mansion di saat yang bersamaan. Tidakkah kau pikir kau terlalu gegabah? Aku khawatir kekuatan dari dua Immortal Mansion utama itu jelas bukan sesuatu yang bisa kau lawan sendirian, kan? Bagaimana dengan ini? Selama kamu bersedia tunduk padaku, aku akan memberimu kesempatan untuk menyelesaikan keluhan masa lalu dan mengizinkanmu mendapatkan pekerjaan di Istana Abadi Guangcheng.
Ini adalah hal yang luar biasa untukmu. Kalau tidak, saat si Roku tiba, kau tidak akan bisa melakukan apapun. Saat itu, kau akan benar-benar mati. Xiao Chen tetap diam. Ruan Yuling mengerutkan kening dan menggertakkan giginya. Apakah kau tahu kekuatan macam apa yang dimiliki silangku? Dia berada di level legenda. Apakah kau tahu apa itu legenda? Dia berada di atas level pembunuh dewa, tak tertandingi di dunia. Di antara setiap 1000 pembunuh dewa, hanya satu orang yang memiliki kesempatan untuk memasuki level legenda. Membunuhmu semudah menghancurkan semut. Xiao Chen mematikan abu rokoknya, matanya menampakkan niat membunuh yang mengerikan. Suhu sekitar turun beberapa derajat. Jika kau mengatakan satu kata lagi, aku akan membunuhmu. Ruan Yuling menggigil hebat. Dia bisa merasakan niat membunuh dalam kata-kata Xiao Chen. Meskipun dia seorang wanita kaya, dia tidak berani benar-benar membuat Xiao Chen marah saat ini. Siapa tahu orang ini benar-benar akan bunuh diri. Melihat betapa ganasnya dia mungkin benar-benar melakukan itu. Dia tidak berani mengambil risiko. Pokoknya, silang pasti akan datang menyelamatkanku, jadi tidak akan terlambat untuk membunuh orang ini. Huff. Aku akan membiarkanmu bersikap sombong untuk sementara waktu. Nanti, aku akan memberitahumu betapa bodohnya perilakumu. Di ranah legenda, rentang hidup melebihi 2000 tahun, dan kekuatannya tak tertandingi. Kau sama sekali tidak mengerti keberadaan macam apa yang akan kau hadapi. Dia bergumam pelan, tanpa melewatkan satu kata pun. Semua ini sampai ke telinga Xiao Chen, tetapi dia terlalu malas untuk menanyakannya. Karena indera spiritualnya telah merasakan bahwa 5 kapal perang Lingwu besar telah memasuki atmosfer kota Jianshui. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia membuang puntung rokok di tangannya, menghancurkannya dengan sol sepatunya, menatap ke langit, matanya dingin dan dipenuhi dengan niat membunuh yang mendebarkan jantung. Ini dia. Kalimat sederhana ini membuat Ruan Yuling sedikit mengernyit. Dia tidak memiliki kekuatan seperti Xiao Chen, jadi dia tidak bisa merasakan apa yang dirasakan Xiao Chen. Dan pada saat ini, awan-awan di langit tiba-tiba mulai bergerak. Dia terkejut, lalu dia sangat gembira. Silang. Silangku yang ada di sini. Hahaha, silang ada di sini untuk menyelamatkanku. Dia ada di sini untuk menyelamatkanku. Kau mati. Xiao Chen, sekarang, bahkan Dewa Emas tidak bisa menyelamatkanmu. Bab 486. Ruan Yuling sangat bersemangat. Ada kilatan di sepasang mata besar itu, seolah-olah dia telah melihat kematian Xiao Chen. Namun, Xiao Chen terlalu malas untuk memperhatikannya. Sasarannya adalah Tuan Muda keempat dari Guangcheng Immortal Mansion. Ruan Yuling hanyalah umpan untuk memikatnya. Umpan ini tidak ada pengaruhnya sama sekali. Kapal Lingwu mendarat perlahan, dan sejumlah besar penonton telah berkumpul di sekitar kota Jianshui. Pada siang hari, ratusan ribu orang itu tidak mengungsi. Kebanyakan dari mereka ingin tinggal dan menyaksikan pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Hanya sedikit orang yang memilih melarikan diri karena mereka terlalu takut. Dan setelah sejumlah kecil orang yang lolos menyampaikan berita tersebut, mereka menarik lebih banyak praktisi seni bela diri untuk datang dan menonton pertarungan. Semakin banyak orang berkumpul. Dalam sekejap mata, jumlah penontonnya telah melampaui angka 1 juta, dan hingga saat malam baru saja tiba, jumlah penonton telah mencapai lebih dari 2 juta. Seseorang benar-benar berani secara terbuka menantang 4 tuan muda dari Guangcheng Immortal Mansion. Ini adalah kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika mereka tidak datang, bukankah itu akan menjadi kerugian besar? Siapa orang ini? Kenapa dia begitu merajalela? Aku tidak tahu. Kudengar dia secara pribadi membunuh beberapa tokoh tingkat penguasa kota sebelumnya. Tidak hanya itu, dia juga melumpuhkan wanita kedua dari Yuanwu Immortal Mansion, Ruan Yuling. Ya Tuhan! Apakah orang ini gila? Apakah dia tidak takut dipukuli sampai mati oleh Tuan Muda keempat jika dia melakukan ini? Dia pasti gila, kalau tidak, bagaimana mungkin dia berani memprovokasi Tuan Muda keempat? Namun, karena dia mampu membunuh begitu banyak ahli pembunuh dewa, dia mungkin bukan orang gila. Mungkin dia sengaja datang untuk menantang Tuan Muda keempat demi meningkatkan kemampuannya. Teori ini segera mengundang ejekan publik. Bodoh! Kau tidak gila, kan? Tahukah kau apa kekuatan Tuan Muda keempat? Dia adalah penguasa alam legendaris. Kau tahu alam legendaris, kan? Tanah legenda. Tubuh semua orang bergetar hebat,
dan wajah mereka berangsur-angsur menjadi serius. Alam legenda adalah alam yang luar biasa. Berdiri gagah di atas pembunuh dewa. Kata, legenda, sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Kapal Lingu perlahan turun, dan gaya tekan yang besar bahkan membuat tanah terasa sedikit menekan. Banyak penonton tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar, dan harus melepaskan momentum mereka sendiri untuk menahan tekanan yang dilepaskan oleh kapal Lingu. Terlalu menakutkan. 5 kapal perang spiritual kelas 20.000 meter. Aku khawatir orang-orang yang datang ke sini bukan hanya Tuan Muda keempat dari rumah abadi Guangcheng. Lihatlah bendera-bendera itu, ada beberapa istana abadi lainnya. His. Siapa sangka bahwa Tuan Muda keempat Guangcheng, selain sangat kuat dalam kultivasi, juga sangat populer. Orang seperti itu benar-benar anak takdir. Siapa lagi di dunia ini yang bisa menjadi musuhnya? Saat dia berbicara, kapal perang Lingu, yang membawa aura istana abadi Guangcheng, telah menekan ke bawah dan tiba di atas kepala Xiao Chen. Angin kencang meniupnya jatuh, diikuti oleh pedang-pedang bagaikan cahaya ilahi, jatuh menimpa Xiao Chen satu demi satu. Ledakan, dentuman, dentuman. Kekuatan tumbukan yang besar menyelimuti Xiao Chen dalam sekejap, bahkan tanah di sekitar Xiao Chen bergetar hebat. Gelombang kejut menyapu dan Ruan Yuling berseru. Namun, di detik berikutnya, sebuah sosok yang kuat dan mendebarkan hati langsung memeluknya dan menghilang dari tempatnya. Ketika mereka muncul lagi, kedua sosok itu sudah berada di udara, dan Ruan Yuling dipeluk oleh yang lain. Saat mata mereka bertemu, Ruan Yuling tidak dapat menahan diri untuk meneteskan 2 baris air mata. Wah, Shiro. Akhirnya kamu sampai juga. Orang yang muncul adalah Tuan Muda keempat dari Guangcheng Immortal Mansion. Pada saat ini, wajahnya begitu muram sehingga hampir tampak seperti air ingin menetes darinya. Si cantik dalam pelukannya adalah tunangannya. Sekarang, dia dipukuli hingga mencapai kondisi ini, sungguh menyedihkan. Jantungnya terasa seperti ditusuk dengan pisau tajam. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia menundukkan kepalanya dan memberi Ruan Yuling ciuman ringan di tengah alisnya. Jangan menangis. Sebagai wanitaku, Yan Liken, kamu tidak boleh mudah meneteskan air mata. Ruan Yuling mengangguk penuh semangat, matanya penuh kekaguman. Dia menatap lurus ke profil Yan Liken. Wajah tampan itu membuatnya sedikit mabuk. Tembakan artileri berangsur-angsur berhenti, dan asap serta debu memenuhi pusat kota Jianshui. Namun, saat angin dingin bertiup di malam hari, debu pun cepat tertiup. Mengikuti dari belakang, sosok Xiao Chen muncul. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Ini dia. Ya Tuhan, dia sama sekali tidak terluka. Pada saat ini, Xiao Chen berdiri di tempat yang sama. Tanah dalam radius 10 mil di sekitarnya runtuh sedalam ratusan meter karena pemboman, tetapi tempat di mana dia berdiri masih utuh. Bukan hanya itu saja, pilar batu itu memanjang sampai ke tempat ia ditenggelamkan. Dengan kata lain, serangan artileri hebat tadi bahkan tidak merusak area di bawah kaki Xiao Chen. Kekuatan Xiao Chen membuat jutaan orang takjub. Akan tetapi, tidak ada ekspresi puas di wajahnya, sebaliknya dia memiliki ekspresi acuh tak acuh. Tampaknya, baginya, hal ini tidak layak dibanggakan. Hanya sekedar sampah biasa. Ruan Yuling segera berkata, Silang, jangan remehkan bocah ini. Dia sangat kuat. Sebelumnya, semua lawanku dan banyak penguasa kotamu terbunuh. Dan mereka semua terbunuh seketika. Aku memperkirakan dia kemungkinan besar telah memasuki ranah legenda. Yan Liken mencibir, matanya dipenuhi dengan penghinaan dan niat membunuh. Jangan khawatir. Bahkan jika dia adalah Raja Surga, dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri hari ini. Aku, Yan Liken, ada di sini untukmu hari ini. Jika aku tidak menghancurkannya menjadi abu dan memukulinya sampai mati, aku tidak akan dipanggil Yan Liken. Shiro. Ruan Yuling sangat tersentuh. Jika tidak karena begitu banyak orang di sini, dia pasti ingin menghabiskan malam pernikahannya dengan Yan Liken. Di langit, beberapa sosok lain juga perlahan turun dan berdiri di kiri dan kanan Yan Liken. Kekuatan mereka sebanding dengan Yan Liken. Jelaslah mereka bukan orang biasa. Saudara Yan, bocah ini tampaknya cukup kuat. Dia benar-benar dapat menahan begitu banyak tembakan dari kita. Cukup menarik. Hehehe. Yan Liken mencibir. Apa gunanya? Dia cuma sampah. Dengan usia dan statusnya,
Paling banter dia hanya bisa jadi legenda level 1, bisakah dia benar-benar membalikkan keadaan? Benar sekali. Kakak Yan benar. Hari ini, jika anak ini jatuh ke tangan kita, kita pasti akan membuatnya dikuliti hidup-hidup. Bersambung.